Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syafiuddin, NIP 199305052020121010. Saya merupakan peserta Latsar angkatan ke-129 Kabupaten Sambas. Saya merupakan anggota kelompok 3 dengan nomor absen 01. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang isu strategis kontemporer, khususnya tentang korupsi. Yang pertama adalah pengertian korupsi. Secara harfiah, korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Purwadarminta, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya, jenis tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana korupsi dibedakan menjadi 7 macam. Yang pertama, melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang ketiga adalah penyuapan. Yang keempat adalah penggelapan dalam jabatan. Yang kelima adalah pemerasan dalam jabatan. Yang keenam berkaitan dengan pemborongan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Selanjutnya adalah membangun sikap anti korupsi. Tindakan membangun sikap anti korupsi bisa dilakukan dengan sederhana. Misalnya, yang pertama, bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku korupsi. Contohnya, tidak membayar uang lebih ketika mengurus dokumen administrasi seperti KTP, kartu sehat, tidak membeli SIM, dan sebagainya. Yang kedua, menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil. Contohnya, tertib lalu lintas, kebiasaan mengantri, tidak buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Yang ketiga, menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis, maupun hubungan bertetangga. Yang keempat, melaporkan pada penegak hukum apabila terjadi atau apabila menjadi korban perbuatan korupsi. Contohnya, diperas oleh petugas, menerima pemberian atau hadiah dari orang yang tidak dikenal atau diduga memiliki konflik kepentingan, dan sebagainya. Jadi mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.